Hey guys! Alright, when is everybody? Affected. You're gonna be okay. Hai semua, selamat datang di channel Film Populer. Kali ini kita akan mengulas sebuah film di mana ketika umat manusia terancam dari kepunahan. Film ini berjudul Curious 2009. Film ini akan buat kita bertanya-tanya bagaimana jika Anda adalah orang terakhir yang bisa selamat dari kepunahan sebuah wabah. Oke lah, daripada berlama-lama mukadimah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika peradaban sudah berakhir. 4 anak muda, Brian, Danny, Kate, dan Poppy, 4 kepingan terakhir dari kemanusiaan, melarikan diri dari virus mematikan. Dalam sebuah mobil tua, mereka bertekad mencapai pantai Turtle di Texas, sebuah tempat liburan masa kecil Brian dan Danny. Mereka meyakini masih aman dan steril dari wabah. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh seorang pria paruh baya yang putus asa. Dia bernama Frank dan putrinya bernama Judy. Dia meminta sedikit bensin akibat mobilnya mogok kehabisan bahan bakar. Di saat itu, Kate langsung menyadari jika putrinya Frank sudah terinfeksi. Tak ingin mengambil resiko, Brian pun langsung menancap gas mobilnya. Namun sayang, meskipun berhasil lolos, mobil mereka benar-benar mati akibat kebocoran. Karena tidak bisa diperbaiki, Danny mengusulkan menumpang pada Frank, menukar bensin etanol mereka dengan keselamatan. Karena faktanya, jika mereka tetap di sini, mereka akan mati. Walaupun enggan, akhirnya mereka setuju. Setelah bernegosiasi, Frank hanya mengatakan ingin mengantar putrinya ke pusat kota untuk mendapatkan serum. Meskipun Brian CS ragu, mereka setuju dan mengantarkan Frank bersama putrinya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, Brian CS membersihkan mobil Frank dan memberikan sekat plastik pada mobil mereka untuk berjaga-jaga. By his hand. For this hand until the wheat is separated from the chaff. Di tengah perjalanan, mereka akrab mengobrol. Brian merasa virus yang menyebar saat ini pasti sulit untuk dilenyapkan. Akan tetapi, Frank sendiri tidak ingin kehilangan harapan dan berusaha untuk mengobati putrinya. Di saat mengobrol, tiba-tiba mobil mereka kehilangan kendali, bahkan hampir saja terguling, hingga sekat plastik yang mereka pasang akan terlepas. Di saat suasana tegang, Kate yang panik langsung keluar mobil. Namun tak disangka, mereka melihat mobil yang ditinggalkan. Danny dan Brian langsung menyadap bahan bakar mobil tersebut. Karena saat ini yang mereka khawatirkan, selain virus, juga bahan bakar. Karena tangki bensin terkunci, Danny pun membuka pintu. Danny, be careful. Betapa terkejutnya dia melihat pemilik mobil yang sudah terinfeksi. Saat Danny akan mengambil kunci mobil, tiba-tiba rupanya pemilik mobil tersebut hidup kembali. Beruntung, Danny masih sempat menghindar meskipun membuatnya ketakutan. Hey kids, we'll be back in 20. Yeah, we'll be back in more like 5. Bobby. Di malam harinya, agar umat manusia tidak punah, Brian dan Poppy harus melakukan pembibitan. Sementara Danny dan Kate cuma bisa mendengarkan. Sebenarnya Kate pun kepengen, hanya saja Danny tidak peka. Di tengah keheningan dan desahan, tiba-tiba sebuah tembakan dari para pemburu yang sudah terinfeksi hingga membuat Brian CS panik. Sesampainya di pusat kota, mereka terkejut saat mengetahui keadaan seperti kota mati, jasad di mana-mana tanpa kehidupan. Ketika mereka akan mencari dokter, Frank meminta Judy untuk menunggu di mobil. Namun, Judy memaksa untuk ikut. Spontan Poppy mengatakan dia bersedia menjaga Judy. Di saat itu, Brian melarangnya karena khawatir Poppy tertular. Setelah dijelaskan, akhirnya Brian mengizinkannya. Bukan tanpa alasan, Brian melarang Poppy sebab keberlangsungan umat manusia kini berada di tangan mereka.
Setelah menelusuri ruangan, mereka tidak menemukan orang lain selain bekas aktivitas perawatan medis. Melihat Kate tidak ada, Danny langsung mencarinya dan menemukan dia sedang melakukan panggilan dari telepon yang terpasang di sana. Danny mengatakan bahwa itu sia-sia, namun Kate tetap mencoba dan tiba-tiba Kate menganggap yang berlari barusan adalah manusia, sehingga dia berusaha mengejar dan ternyata mereka menemukan ruang dokter. Tak lama kemudian, Frank pun datang. Setelah itu, Frank meminta dokter memberi serum penawar untuk putrinya. Namun kenyataan pahit harus diterima Frank, karena kenyataannya proyek serum itu gagal, bahkan dokter sendiri pun terinfeksi dan menunggu kematian datang. Sementara Poppy dan Judy menunggu di mobil, tiba-tiba Judy kehilangan kesadaran. Panik dengan keadaan itu, Poppy berusaha membantu, namun tak terduga Judy batuk dan memuncratkan darah mengenai Poppy, hingga sudah bisa dipastikan kini Poppy positif terinfeksi. Setelah Frank dan Brian CS kembali, Judy meminta Frank membawanya ke kamar kecil. Saat mereka pergi, Brian CS memutuskan untuk meninggalkannya. Okay? No, I'm sorry. Di tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk membersihkan mobil bekas Judy. Namun diam-diam, Poppy menyembunyikan baju bekas yang terkena darah Judy dan membuangnya ke bawah mobil. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah penginapan. Untuk memastikan keadaan tempat ini aman, mereka berpencar untuk menyisir keadaan. Hey. Di tengah penyisiran, Brian menanyakan keadaan Poppy, yang akhir-akhir ini berubah. Lalu Poppy beralasan, dirinya hanya kepikiran nasib Judy dan ayahnya. Mendengar hal itu, Brian pun pergi melanjutkan penyisiran. Sesaat kemudian, Brian memanggil Danny dan menunjukkan kolam renang yang dia temukan. Namun saat Brian mengeceknya, dengan perlengkapan APD hingga membuat Brian terjatuh. Untungnya, Danny masih sempat menolong Brian. Hey, you okay? Di tengah kegabutan, mereka pun bermain golf. Hingga tak sengaja, bola golfnya masuk ke dalam ruangan. Rupanya penginapan ini ada penghuninya, dan mayat yang ditemukan di kolam tadi adalah salah satu kelompok mereka yang sedang berjaga dan yang lain sedang mencari persediaan. Di malam harinya, Poppy menegur Kate yang selalu melakukan panggilan telepon, karena menurutnya tidak akan berguna sebab manusia di bumi sudah mati. Mendengar ocehan Poppy, Kate yang kesal langsung pergi. Kemudian, Danny yang berusaha menenangkan Kate terus mengejarnya. Di saat itu, tiba-tiba dirasa itu bukan Brian, Danny dan Kate kepanikan hingga berlari untuk bersembunyi. Di tengah ketakutan, Danny berusaha mengecoh mereka, namun sayang, akhirnya mereka harus tertangkap. Sementara di luar, Brian yang sedang mabuk dibuat heran dengan kegaduhan dari dalam hotel. Ketika diselidiki, Brian kaget dengan keberadaan sekelompok orang-orang tersebut. Untuk menjaga diri, Brian pun melakukan perlawanan dan mampu melumpuhkan salah satu dari mereka. Tapi Brian harus menyerah saat melihat kawan-kawannya disandra. Who are you? What the hell are you doing here? Don't touch me! Please don't touch me! Back! Let him go! Saat salah satu dari mereka menanyakan rekannya, Brian mengatakan jika dia sudah mati tenggelam di dalam kolam, terlihat dari pakaian yang dia gunakan. He was like that when we got here. Setelah itu, Brian dipaksa pergi dari tempat ini jika ingin hidup.
Not you. Namun saat akan pergi, mereka menahan Kate, sehingga terjadilah ketegangan di antara kelompok mereka. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa niat mereka menahan Kate untuk memuaskan batin yang sudah lama tidak menemukan wanita. Saat semua wanita diminta melepas semua pakaian mereka, seketika itu mereka panik ketika melihat Poppy memiliki gejala terinfeksi, sekaligus membuat Brian CS shock. We need to talk. Singkat cerita, setelah mengetahui Poppy terinfeksi, terjadilah kecanggungan di antara mereka. Sesampainya di pom, Danny meminta Brian untuk melakukan sesuatu pada Poppy sebelum semuanya tertular. Di tengah kebingungan, Brian meminta Danny untuk masuk ke mobil. Brian. Get out. Pada akhirnya, walaupun berat, Brian dan yang lainnya sepakat untuk meninggalkan Poppy. Walaupun Poppy memohon, keputusan tidak dapat berubah. Brian CS tetap meninggalkan Poppy. There's a town down that road. But here's half a gallon. fine. Dan sebelum Brian meninggalkannya, dia berkata bahwa kejadian ini tidak akan terjadi andai kata Poppy mengikuti perkataannya ketika melarangnya menjaga judi. You couldn't breathe. Setelah mereka pergi, ketegangan pun terjadi karena mereka kekurangan persediaan. Di saat itu, Brian melihat pengendara lain dan berniat melakukan sesuatu. Melihat Brian sedang emosi, Danny meminta Brian untuk menunggu di mobil. Ketika Danny meminta diberi sedikit bahan bakar, rupanya mereka menolak. Ketika akan pergi, tiba-tiba Brian langsung menembaki mereka hingga akhirnya kaki Brian pun tertembak timah panas. Akibat tindakan Brian, terjadilah percekcokan di antara Danny dan Brian. Singkat cerita, Danny terbangun karena memimpikan ibunya yang terinfeksi. Di saat itu pula, Danny melihat sebuah rumah dan meminta Kate berhenti untuk mencari perbekalan. Karena pintu terkunci, akhirnya Danny melewati jendela yang terbuka. Saat masuk, Danny dikejutkan oleh jasad seorang nenek yang membawa senjata. Dirasa akan berguna, Danny pun mengambil senjata tersebut. Namun tiba-tiba, Danny dikejutkan oleh suara dari kamar lain. Setelah dicek, ternyata seekor acu yang sedang memakan jasad tuannya. Melihat ada obat pereda nyeri, Danny pun mengambilnya, meskipun diliputi ketakutan. Sesaat kemudian, salah satu obat terjatuh, sehingga membuat acu tersebut terganggu dan berusaha menyerang Danny. Tak ingin mati sia-sia, akhirnya Danny mengheadshot acu tersebut. Setelah mendapatkan obat, Danny langsung memeriksa Brian untuk diobati, sementara Kate pergi mencuci tubuhnya. Namun saat Danny melihat tanda infeksi di kaki Brian, seketika itu Danny langsung menggunakan masker. Mengetahui Brian sudah terinfeksi, kemudian Danny pun memberitahu semuanya pada Kate. There's anybody listening. Make a dead man scream. Di malam harinya, Brian yang tidak ingin ditinggal berusaha meminta kunci mobil. Karena Brian membawa pistol, mau tidak mau, Danny pun memberikannya. Di saat Brian merancu, tiba-tiba Brian tertidur. Lalu Kate meminta Danny untuk mengambil kunci dan pistol Brian. Setelah berhasil, Danny memutuskan untuk meninggalkan Brian. Namun, saat Danny akan menyalakan mobil, rupanya kunci yang diambil Danny bukanlah kunci mobil tersebut. Karena kunci itu masih dipegang Brian. Karena Brian tidak memberikan kuncinya, akhirnya Danny harus menembak Brian. Meskipun terpaksa, karena kenyataannya semua aturan yang selama ini mereka jalankan adalah aturan yang dibuat Brian sendiri.
Keesokan harinya, setelah membakar jasad Brian, Danny pun melanjutkan perjalanan. Wash us all away. The beach. Hingga akhirnya mereka pun tiba di pantai, tempat dulu keluarganya sering menghabiskan waktu liburan. Meskipun Danny mengenang semua kebersamaannya dengan keluarganya, termasuk kakaknya Brian, namun pada akhirnya hanya dia dan Kate yang selamat dari virus dan siap membangun peradaban manusia kembali. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, manusia saat sumber daya terbatas dan ancaman kematian di mana-mana, orang-orang terpaksa melakukan hal-hal kejam, bahkan terhadap orang-orang terdekat, hanya demi bertahan hidup. Film ini menunjukkan betapa rapuhnya moralitas saat dihadapkan pada ancaman kepunahan, dan betapa sulitnya menjaga kemurnian diri di dunia yang sudah runtuh. Sekian ulasan dari film populer. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan subscribe dan share ke teman kalian.